Pernah nggak sih kamu merasa lelah tapi nggak tahu kenapa? Bukan lelah fisik setelah bekerja atau olahraga, tapi lelah yang diam-diam, yang nempel di dada, yang bikin kamu scroll medsos berjam-jam tanpa tujuan, atau overthinking tengah malam. Hari ini kita nggak akan bahas motivasi instan, kita akan bedah 3 ilusi psikologis yang diam-diam menggerakkan hidup kamu tanpa kamu sadari. 3 topik itu adalah, pertama, ilusi kontrol dalam ketidakpastian. Kedua, identitas yang ternyata dibentuk oleh lingkungan. Dan ketiga, ketergantungan pada validasi eksternal. Setengah jam ke depan, saya tidak akan kasih kamu 5 tips sukses, tapi saya akan kasih cermin. Ambil minum dulu, karena kita akan dalami satu persatu. Pertama, ilusi kontrol dalam ketidakpastian. Kamu tidak lelah karena hidup sulit. Kamu lelah karena mencoba mengontrol hal yang tidak bisa dikontrol. Pernah kamu marah karena hujan turun saat kamu sudah cuci motor? Atau kecewa berat karena rencana liburan gagal karena sesuatu di luar kendali? Itu bukan masalah hujan atau liburan, itu masalah ilusi kontrol. Coba bayangkan ini, kamu sudah menyusun rencana rapi. Bangun jam 5, olahraga, kerja fokus, balas pesan tepat waktu. Tapi lalu tiba-tiba error server, klien cancel, anak sakit, atau kamu sendiri tiba-tiba nggak mood. Yang terjadi bukan sekedar rencana gagal, yang terjadi adalah kecemasan muncul. Kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Aku kurang persiapan, seharusnya aku lebih disiplin. Padahal kenyataannya, ada lusinan variabel yang nggak pernah bisa kamu lihat, apalagi kendalikan. Kita hidup di dunia yang mengajarkan kamu adalah kapten takdirmu, tapi nggak ada yang bilang kalau laut itu penuh badai tak terduga. Akibatnya, kita stres. Bukan karena hidup berat, tapi karena kita terus memaksakan kendali di zona yang tidak bisa dikendalikan. Dari sisi neuroscience, otak kita adalah mesin prediksi. Setiap detik, otak berusaha menebak apa yang akan terjadi berikutnya. Mengapa? Karena ketidakpastian dianggap sebagai ancaman. Di zaman gua, ketidakpastian artinya bisa dimakan harimau. Maka otak berevolusi, lebih baik paranoid daripada mati. Sekarang nggak ada harimau, tapi bos yang nggak jelas omongannya, status hubungan yang ambigu, masa depan karir yang nggak pasti, semua itu memicu amigdala, alarm bahaya sama kuatnya seperti melihat harimau. Lalu otak kita melakukan trik psikologis, menciptakan ilusi kontrol. Contohnya, kamu ngecek HP 50 kali sehari, bukan karena ada info penting, tapi untuk mengurangi rasa nggak pasti. Kamu overthinking keputusan kecil, beli kopi yang mana, seolah dengan menganalisis sempurna kamu bisa kendalikan hasil. Kamu memaksakan diri punya plan B sampai Z, padahal banyak skenario tak pernah terjadi. Ini bukan salah kamu, ini sistem pertahanan otak, tapi sistem yang ketinggalan zaman. Sekarang, tarik nafas sejenak, tanyakan pada dirimu sendiri. Pertanyaan pertama, dalam seminggu terakhir, apa yang paling kamu coba kendalikan dengan keras? Mungkin hasil ujian, pendapat orang tentangmu, perasaan pasanganmu, atau sesuatu yang bahkan tak kamu sadari. Pertanyaan kedua, apa yang sebenarnya benar-benar berada dalam kendali langsungmu? Bukan pengaruh, bukan harapan, tapi kendali penuh. Jawabannya singkat, hanya pikiranmu saat ini dan responsmu saat ini. Itu saja. Pertanyaan ketiga, apa yang selama ini kamu kira bisa kamu kendalikan padahal sebenarnya tidak? Misalnya masa depan, kesetiaan orang lain, atau kondisi ekonomi. Rasa sakit yang kamu rasakan saat sesuatu tidak sesuai rencana, sebagian besarnya bukan dari kejadian itu, tapi dari pertarungan antara kenyataan dan ilusi kontrolmu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Bukan menjadi pasif, tapi mengalihkan energi ke tempat yang tepat. Langkah pertama, bedakan 3 zona. Zona kontrol langsung, pikiranmu sekarang, kata-kata yang kamu ucapkan, tindakanmu di detik ini. Fokuskan 80% energimu di sini. Zona pengaruh, kamu bisa mempengaruhi, tapi tidak memastikan. Contoh, mengirim lamaran kerja kamu kontrol, diterima atau tidak bukan kontrolmu. Kamu bisa ajak pasangan komunikasi baik, tapi perasaannya bukan kendalimu. Zona tidak bisa dikontrol, cuaca, masa lalu, keputusan orang lain yang sudah bulat, pandemi, ekonomi global. Lepaskan, beneran lepaskan. Langkah kedua, latih toleransi terhadap ketidakjelasan. Ini skill mental. Mulai dari kecil, nonton film tanpa baca spoiler, pergi ke suatu tempat tanpa GPS, biarkan satu chat tidak dibalas tanpa kamu panik. Setiap kali kamu merasa harus tahu sekarang, katakan dalam hati, boleh jadi aku tidak akan tahu, dan itu tidak apa-apa. Langkah ketiga, ganti pertanyaan bagaimana aku mengendalikan menjadi bagaimana aku merespons. Contoh, bukan aku harus bikin dia kembali kepadaku, tapi aku bisa memilih merespons dengan martabat atau tidak. Ilusi kontrol membuat kita lelah karena melawan kenyataan. Kebebasan sejati bukan saat semua berjalan sesuai rencana, tapi saat rencana gagal, kamu tetap tenang karena tahu aku hanya bisa kendalikan diriku sendiri. Kedua, identitas yang terbentuk dari lingkungan. Banyak orang merasa jadi diri sendiri, padahal hanya menjadi versi yang paling diterima. Coba ingat, apakah kamu benar-benar menyukai musik yang kamu dengarkan, atau kamu menyukainya karena lingkunganmu menganggap itu keren? Apakah kamu memilih karir ini karena panggilan hati,
Atau karena ekspektasi orang tuamu, tekanan teman sebaya, atau rasa takut dianggap gagal? Ini bukan soal jujur atau bohong. Ini soal mekanisme adaptasi. Kita semua ingin merasa otentik, tapi jujur saja, berapa banyak dari keputusan hidupmu yang benar-benar berasal dari dalam, bukan karena takut ditolak? Coba lihat ini. Di kantor kamu satu versi, dengan pasangan kamu versi lain, dengan keluarga kamu versi yang paling aman. Sendirian di kamar, kadang kamu nggak tahu siapa sebenarnya. Ini bukan hipokrit. Ini survival sosial. Sejak kecil kita belajar, kalau ingin dicintai, diterima, aman, kamu harus menyesuaikan diri. Masalahnya setelah 20 atau 30 tahun melakukan itu, batas antara adaptasi dan kehilangan diri jadi kabur. Kamu mungkin berkata, aku memilih ini karena memang aku. Tapi jika kamu ganti lingkungan, pindah kota, berganti teman, atau bahkan sekedar keluar dari grup WhatsApp tertentu, apakah pilihanmu tetap sama? Gejala nyatanya, kamu bingung saat ditanya apa yang sebenarnya kamu mau. Kamu mudah terpengaruh tren, opini orang, atau standar kecantikan. Kamu merasa hampa setelah mendapat pujian untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kamu yakini. Ini karena identitasmu belum benar-benar milikmu. Ada konsep dalam psikologi sosial yang disebut looking glass self dari Charles Cooley. Diri adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan tentang penilaian orang lain. Maksudnya, kita membentuk siapa aku berdasarkan 3 hal. Pertama, bagaimana aku kira orang lain melihatku. Kedua, bagaimana mereka aku kira menilaiku. Ketiga, lalu aku merasa malu atau bangga dan mengubah perilaku. Contoh sederhana, jika lingkunganmu menganggap orang sukses itu punya rumah besar, maka tanpa sadar kamu menginginkan rumah besar, bukan karena kebutuhanmu, tapi karena cermin sosial. Lalu ada mekanisme normatif social influence. Kita mengubah pendapat agar diterima, bahkan saat di dalam hati berbeda. Otak kita punya sistem reward sosial yang sangat kuat. Dopamin terpicu saat kita disukai, dipuji, diterima. Dan rasa sakit sosial, ditolak, diabaikan, diolah di area yang sama dengan rasa sakit fisik. Maka kita menghindari penolakan dengan mati-matian, bahkan dengan cara membuang suara hati sendiri. Hasilnya, identitas yang rapuh. Kamu banyak versi tapi nggak ada yang benar-benar solid. Sekarang, lebih jujur dari sebelumnya. Tanyakan ini pada dirimu. Pertanyaan pertama, keputusan terbesarmu dalam 5 tahun terakhir, misal pilih kuliah, nikah, pindah kerja, beli rumah, apakah itu murni karena kamu mau, atau karena takut diejek, takut mengecewakan, atau takut terlihat gagal di mata orang lain? Pertanyaan kedua, apa satu hal yang kamu sukai tapi tidak pernah kamu tunjukkan ke publik? Bisa lagu, hobi, pendapat politik, atau impian yang aneh. Mengapa kamu sembunyikan? Pertanyaan ketiga, jika kamu tahu tidak ada satu orang pun yang menghakimi, benar-benar nol penilaian, apakah gaya hidup, karir, atau hubunganmu sekarang akan berubah? Jika ya, bagian mana? Rasa takut itu nyata, tapi perlu dibedakan. Apakah kamu tidak menunjukkan dirimu karena memang tidak aman, atau karena kamu terbiasa hidup di topeng yang nyaman? Kita tidak bisa serta-merta melepas semua topeng. Tapi kita bisa memisahkan mana nilai yang benar-benar dari dalam, mana yang hanya adaptasi. Langkah pertama, pisahkan nilai internal versus nilai yang dipelajari. Tulis di kertas. Kolom A, hal-hal yang kamu lakukan saat sendiri, tanpa kamera, tanpa pengamat, dan tidak bisa dipamerkan. Itu petunjuk nilai internalmu. Kolom B, hal-hal yang kamu lakukan hanya karena orang lain mengharapkan atau supaya kelihatan baik. Contoh, kamu suka baca puisi. Itu internal. Tapi tidak pernah posting karena takut dianggap lebay. Itu sinyal. Langkah kedua, latih meta-awareness, yaitu observasi tanpa menghakimi. Caranya, setiap kali kamu merasa harus bersikap tertentu di suatu lingkungan, hentikan 3 detik. Tanya, apakah ini respon otomatis karena kebiasaan adaptasi, atau karena aku benar-benar ingin? Jangan buru-buru ubah, cukup amati dulu. Langkah ketiga, coba ekspresi kecil yang berisiko. Di lingkungan yang aman, teman terdekat, jurnal pribadi, coba lakukan atau katakan sesuatu yang sesuai dirimu, meskipun berbeda dari ekspektasi mereka. Lihat reaksinya, biasanya tidak separah yang kamu bayangkan. Kamu bukan palsu karena beradaptasi, tapi kamu akan lelah jika adaptasi itu menggantikan seluruh dirimu. Mengenal diri bukanlah mencari versi final, tapi berani membedakan mana yang aku, mana yang lingkungan. Ketiga, ketergantungan pada validasi eksternal. Kalau tidak ada yang melihat, apakah kamu masih jadi versi yang sama? Bayangkan kamu memasak hidangan terbaik dalam hidupmu, tapi tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang posting. Apakah rasanya sama nikmatnya? Bayangkan kamu berolahraga rutin sebulan, tapi tidak ada perubahan fisik yang terlihat orang lain. Apakah motivasimu bertahan? Ini bukan soal narsis, ini soal sistem reward otak yang sudah dibajak oleh mata orang lain.
Kita hidup di era di mana ada artinya terlihat. Tidak ada yang lebih menakutkan bagi sebagian orang selain menjadi tidak relevan, tidak dianggap, tidak dilihat. Coba periksa ini dalam hidupmu. Kamu merasa produktif hanya jika orang lain tahu kamu produktif. Kamu merasa gagal jika pencapaianmu tidak dirayakan. Kamu mempertimbangkan berhenti melakukan sesuatu jika tidak ada yang memberi respons. Dulu, validasi sosial itu terbatas pada lingkungan kecil, keluarga, tetangga, beberapa teman. Sekarang, likes, views, komen, share, semuanya terukur, angka. Dan otak kita tidak dirancang untuk menghadapi umpan balik instan tanpa henti. Gejala yang sering tidak disadari, kamu posting foto, lalu cek HP setiap 2 menit. Kamu lebih bersemangat bekerja kalau atasan memuji, tapi hampa saat bekerja sendiri. Kamu merasa tidak berarti jika tidak ada yang mengomentari ceritamu. Ini bukan lemah, ini kecanduan dopamin sosial. Di dalam otakmu ada sistem yang disebut mesolimbic pathway, jalur reward. Saat kamu mendapat validasi eksternal, like, pujian, perhatian, otak melepaskan dopamin. Zat yang sama yang dilepaskan saat makan coklat, berhubungan seks, atau pakai narkoba. Masalahnya, dopamin itu cepat habis, efeknya singkat, maka kamu butuh lebih banyak. Lebih banyak like, lebih banyak pujian, lebih banyak perhatian. Ini yang disebut hedonic adaptation, atau treadmill kebahagiaan. Lalu ada fenomena social comparison dari Leon Festinger. Kita menilai diri sendiri dengan membandingkan dengan orang lain. Di media sosial, semua orang menampilkan versi terbaik, seringkali palsu. Maka kita merasa kurang terus. Lebih dalam lagi, validasi eksternal bisa menggantikan nilai diri intrinsik. Awalnya validasi itu pelengkap, tapi lama-lama tanpa validasi, kamu merasa tidak berharga. Ini berbahaya, karena motivasi kamu menjadi tergantung pada penonton. Kamu berhenti melakukan hal yang baik jika tidak ada yang melihat. Kamu mudah depresi saat engagement turun. Ini bukan kelemahan pribadi. Ini adalah desain otak yang dieksploitasi oleh teknologi dan budaya modern. Sekarang ke tempat yang paling jujur. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 hal yang kamu lakukan dalam seminggu terakhir yang tidak kamu tunjukkan ke siapapun. Bukan karena rahasia, tapi karena tidak ada yang melihat. Apakah kamu tetap menikmatinya? Pertanyaan kedua, kapan terakhir kali kamu merasa sangat berarti, tapi tidak ada satupun pengakuan dari orang lain? Jika jawabannya tidak pernah atau sulit mengingat, itu tanda. Pertanyaan ketiga, jika semua media sosial tiba-tiba hilang, like, komen, view, share, apakah kamu akan tetap melakukan apa yang sekarang kamu lakukan? Atau akan ada banyak hal yang kamu hentikan? Pertanyaan terakhir yang paling pedih, apakah kamu masih mencintai dirimu sendiri saat tidak dicintai oleh orang lain? Kita tidak bisa menghilangkan kebutuhan validasi, itu biologis, tapi kita bisa mengubah sumbernya. Langkah pertama, bangun sistem reward internal yang progress-based, bukan praise-based. Alihkan dari seberapa banyak orang memuji, menjadi seberapa banyak aku berkembang. Contoh, jangan tanya berapa like foto ini, tapi apakah fotoku lebih baik dari minggu lalu? Jangan tanya apa kata bos, tapi apakah aku belajar sesuatu hari ini? Buat jurnal pencapaian kecil yang tidak perlu dilihat orang lain. Langkah kedua, kurangi feedback loop instan. Latih delay gratification. Latihan keras tapi sederhana. Posting sesuatu lalu tutup HP. Jangan buka dalam 3 jam. Selesaikan suatu pekerjaan, rayakan sendiri dulu sebelum memberitahu orang lain. Lakukan satu hobi yang tidak pernah kamu foto atau ceritakan ke siapapun. Langkah ketiga, pisahkan antara dihargai dan dilihat. Kamu bisa dihargai tanpa dilihat banyak orang. Kamu bisa sangat berarti bagi satu orang, yaitu dirimu sendiri. Latih afirmasi yang tidak tergantung eksternal. Aku cukup, bukan karena apa yang orang katakan, tapi karena aku memilih hadir untuk diriku sendiri. Dunia tidak akan berhenti menjual validasi instan, tapi kamu bisa memilih, jadi penonton atau budak dari sistem itu. Kebebasan sejati adalah saat kamu tetap melakukan kebaikan, karya, dan pertumbuhan, meskipun tidak ada satupun yang bertepuk tangan. Kita sudah bedah 3 ilusi besar. Ilusi kontrol yang membuatmu lelah karena melawan ketidakpastian. Ilusi identitas yang ternyata banyak dibentuk lingkungan, bukan pilihan sadarmu. Dan ilusi validasi yang membajak sistem reward otakmu. Tapi ini bukan episode untuk membuatmu putus asa. Ini untuk membangunkan. Saya ingin memberi tantangan 7 hari jika kamu berani. Hari pertama, catat 3 hal yang kamu coba kontrol hari ini. Lalu lepaskan 1 yang tidak bisa kamu kendalikan. Hari kedua, lakukan 1 hal yang kamu suka tapi tidak pernah kamu tunjukkan ke siapapun. Hari ketiga, posting sesuatu di media sosial, lalu tidak buka notifikasi selama 6 jam. Hari keempat, tanya dirimu, apa nilai internal yang benar-benar milikmu? Tulis tanpa filter. Hari kelima, lakukan kebaikan untuk orang lain tapi diam-diam.
Jangan ceritakan. Hari ke-6, jeda 5 detik sebelum merespon sesuatu yang memicu kecemasan sosialmu. Hari ke-7, tulis surat untuk dirimu sendiri. Aku berharga karena tanpa menyebut pencapaian eksternal. Kamu tidak harus berubah dalam satu malam, tapi kamu harus mulai membedakan mana suara aslimu, mana suara ketakutan, mana suara lingkungan, dan mana suara algoritma. Setengah jam kita bersama. Jika satu saja dari 3 topik ini membuatmu berhenti sejenak dan berpikir, itu sudah cukup. Tulis di komentar tantangan mana yang paling berat buatmu. Atau bagikan satu refleksi dari video ini, bukan untuk like, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu hadir. Jaga kesadaranmu, kamu lebih dari sekedar yang terlihat.